Oke, kita pelajari tentang active and intelligent food packaging. Seperti yang sebelumnya saya pernah bahas, kedua pengemas pangan ini memiliki fungsi yang berbeda. Kalau active packaging biasanya digunakan untuk memperpanjang umur simpan pangan, yang mana juga akan berkaitan dalam mempertahankan kualitas dari pangan tersebut atau bahkan meningkatkan kualitas produk pangan yang dikemas. Sedangkan untuk intelligent packaging, biasanya pengemas pangan tersebut telah memiliki sistem yang dapat memonitor kualitas dan juga kondisi dari pangan yang dikemas tersebut. Dan ini akan memberikan informasi lebih detail tentang kelayakan dan juga keamanan pangan sebelum dikonsumsi oleh konsumennya. Di sini keduanya lebih menguntungkan untuk produsen, sangat menguntungkan bahkan ketika digunakan selama proses penyimpanan dan juga transportasi. Lalu, apalagi yang membuat hal tersebut sangat penting untuk digunakan, yaitu adalah kebutuhan inovasi baru tentang sistem kemasan pangan yang aman, lebih menyehatkan, dan convenience untuk konsumer, bahkan convenience untuk produk pangan tersebut sendiri, sehingga nantinya dapat memperpanjang umur simpan pangan. Seperti yang kita sudah ketahui, jika banyak sekali saat ini produk pangan yang pengemasnya kurang aman. Kenapa? Karena mungkin bahan dari pengemas tersebut bukan dari bahan natural atau alami, bahkan mereka biasanya terbuat dari bahan yang cenderung artifisial atau cenderung sintetis. Dan itu terkadang sintetisnya lebih ke bahan kimia, maka dari itu agak kurang direkomendasikan keamanannya untuk jangka yang sangat panjang dan kadang juga mempengaruhi sifat atau properties dari produk pangan tersebut. Lalu ada juga tentang fungsi dari pengemas tersebut, yaitu untuk pemasaran dan komunikasi. Jika digunakan dalam pemasaran, active dan intelligent packaging tentunya memiliki kualitas yang lebih atau memiliki keuntungan yang lebih bagi pembeli dan juga penjualnya, karena lebih informatif dan dapat membantu komunikasi yang sangat efisien mengenai produk ke konsumennya. Dan setelah itu juga lebih keren atau lebih fancy di mata konsumennya. Sehingga di situ juga nanti ada value added-nya. Lalu di sini ada lagi latar belakang lainnya seperti banyak konsumen saat ini atau masyarakat saat ini yang sudah berpikir tentang biaya energi yang lebih efisien. Kenapa saya katakan biaya energi? Selain konsumen, tentunya juga produsen di sini juga memikirkan hal tersebut. Kalau biaya energinya efisien atau lebih rendah, tentunya nanti harga produk juga akan lebih murah. Sehingga nanti segala sesuatunya akan mudah untuk dibeli oleh konsumennya. Dan bagaimana dengan bahan bakunya? Bahan bakunya cenderung masyarakat menginginkan yang mudah didapat atau yang alami, sehingga nanti akan bersifat lebih murah dan juga lebih mudah untuk didaur ulang. Tidak perlu waktu lama untuk mendegradasi dari bahan kemasan pangan tersebut, sehingga nanti konsep keberlanjutan akan terpenuhi. Dan tentunya juga ada pemenuhan standar polutan atau bahan yang bersifat pencemar yang mana telah ditetapkan regulasi setempat, entah itu setempatnya secara daerah, nasional maupun internasional, tergantung dengan kepentingannya mau dijual di mana produk pangan tersebut. Lalu ada fakta kemasan pangan. Lebih dari 98% atau hampir 100% produk pangan menggunakan kemasan yang berbentuk padat atau solid. Dua terbesar atau terbanyak adalah penggunaan plastik polimer sebagai kemasan. Contohnya saja di sini ada polyethylene tetrapelate yaitu PET, dan juga ada polyvinyl chloride atau PVC, dan polyethylene atau PE, dan polypropylen atau PP, dan polystyrene atau PS, dan juga ada polyamide atau PA. Yang mana di sini telah diklasifikasikan sebagai kelompok dari plastik. Dan kita ketahui sendiri kalau plastik itu bukan bahan yang ramah lingkungan, dikarenakan sangat susah untuk terdegradasi dan bahan tersebut sangat
terintegrasi atau bersinambung dengan penggunaan minyak sebagai pembuatnya. Kita tahu sendiri jika minyak itu merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Lalu di sini kita lihat lagi waktu daur ulangnya. Ketika plastik tersebut dibuang di lingkungan sekitar kita, maka akan terdegradasi sangat lama. Atau bahkan saat mendegradasikannya dengan menggunakan bantuan mesin pun harus menggunakan energi yang sangat tinggi, sehingga itu kurang efisien dan dapat menimbulkan atau membuat budget perusahaan itu tinggi dalam recycle plastik tersebut. Di sini juga dapat dikatakan sebagai kemasan yang pasif dalam mempertahankan kualitas pangan dikarenakan tidak dapat menghambat perpindahan moisture ataupun oksigen dan juga flavor atau bau-bauan ke dalam pangan tersebut. Berbeda halnya dengan sifat dari edible coating atau semacamnya yang bersifat moisture barrier atau oxygen barrier. Contohnya saja adalah biopolymer. Dan di sini juga sangat bisa disimpulkan bahwa alternatif kemasan pangan sangat diperlukan, terutama yang lebih ramah lingkungan dan lebih menyehatkan. Kita kembalikan lagi ke active and intelligent packaging. Lalu teman-teman juga bisa melihat di sini kita dapat mendefinisikan ulang tentang active packaging, yang mana sistem kemasan tersebut yang dapat memperpanjang umur simpan pangan dan meningkatkan keamanan juga sifat dari bahan pangan tersebut, sehingga nanti akan terus mempertahankan kualitas produk pangan yang dikemas. Contoh dari material atau bahan active packaging ini yaitu adalah natural film forming materials, dan ini dapat teman-teman temukan pada tanaman maupun hewan-hewanan. Dengan penggunaan natural film forming materials ini diklaim dapat mengurangi pengaruh negatif dari penggunaan plastik sebagai pengemas produk pangan. Di sini dapat juga terklasifikasikan jika bahan natural film forming materials itu lebih dapat menghambat perpindahan atau masuknya oksigen dan juga etilen dan dapat mengkontrol kelembaban, lalu hilangnya dari odor atau bau dari produk tersebut, juga lebih rendah atau bahkan menghambat adanya emisi karbon dioksida. Bahan ini dapat dikatakan sebagai agen antimikrobia, sekaligus sebagai antioksidan dan juga dapat memperkuat cita rasa atau flavor dari produk pangan yang dikemas menggunakan bahan active packaging ini. Dan di sini teman-teman juga bisa tahu jika hal lain yang dapat dilihat pada intelligent packaging yaitu adalah adanya prinsip kerja yang dapat memberikan kita informasi terkait dengan kondisi atau kelayakan produk sebelum dikonsumsi, bahkan kelayakan produk tersebut dari saat ditransport maupun disimpan, sehingga di sini akan menjadi efisien. Dan teman-teman juga pernah saya ilustrasikan kalau intelligent packaging ini dapat dilacak dengan sistem barcode atau bahkan dengan sistem nomor biasa. Dan di situ bisa dilihat apakah keaslian atau hal lain yang terkait dengan produk sudah atau masih berlaku. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat kenapa kita harus memenuhi peraturan terkait dengan penggunaan active atau intelligent packaging, yaitu ada acuan regulasi internasional yang diberlakukan oleh European Commission, yaitu Regulation Number 450 2009. Kemudian ada dari EFSA atau European Food Safety Authority, dan juga ada FDA, yaitu Food and Drug Administration. Mereka lebih mengutamakan konsep GRAS atau Generally Recognized as Safe. Jadi ketika kita mengkonsumsi pangan atau makanan yang mana dilapisi oleh pengemas aktif dan juga intelligent packaging, FDA akan memberitahu jika produk pangan tersebut menggunakan kemasan yang aman dan tidak dapat menimbulkan kontaminasi terhadap produk tersebut.
Lalu untuk acuan regulasi nasional adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Yang mana di sini saya simpulkan ketika teman-teman membaca peraturan tersebut, maka suatu industri pangan itu harus memberikan kemasan pangan yang layak dan tidak membahayakan konsumen ketika nantinya produk pangan tersebut dikonsumsi, dalam arti tidak menimbulkan cemaran. Dan ada juga Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019. Ini terkait dengan kemasan dan juga labelingnya. Dan di sini ada active packaging, yang mana dapat dilihat jika bahannya itu terdiri dari 3 kategori biopolimer. Yang pertama ada biomasa atau polimer yang berasal dari tanaman, yang mana memiliki ekstrak maupun terdegradasi dari biomasa. Lalu ada pula dari biomonomer. Dan yang ketiga ada polimer dari mikroorganisme atau jasad renik. Nah, di sini dapat dilakukan dengan cara penelitian atau pengembangan, seperti halnya R&D atau Research and Development. Oke, di sini saya punya tugas, dan ini merupakan kuis yang kedua untuk teman-teman. Dijawab nomor 1, yaitu adalah 3 hal atau 3 contoh dari bahan kemasan aktif untuk produk pangan yang termasuk dalam 3 kategori polimer. Jadi di sini ada polimer nomor 1, 2, dan 3, masing-masing bisa diberikan 3 contohnya. Dikumpulkan jam 5.40 WITA dalam bentuk PDF dan namanya itu tugas individu 6, nama Anda. Lalu di sini ada contoh bahan active packaging, yaitu chitosan film atau lapisan chitosan, yang mana itu adalah pati, dan ada juga polihidroksibutirat film yang lebih gelap atau yang lebih terlihat padat ketimbang chitosan film. Dan di sini ada metode pembuatan aplikasi active packaging yang mana melibatkan pembuatan pelarut atau solvent casting dan juga proses penghancuran atau extrusion methods. Dan ada juga dengan penambahan antimikrobia dan juga antioksidan, yang mana nanti kedua bahan tersebut dapat dilakukan penyalutan secara mikro maupun nano. Penyalutan tersebut dikatakan sebagai enkapsulasi atau micro encapsulation dan juga nano encapsulation atau nano enkapsulasi. Ingat-ingat itu. Berarti penyalutan dengan bahan lain untuk beri bentuk dari antimikrobia dan juga antioksidan tersebut. Dan di sini biasanya fungsinya lebih ke kesehatan atau memperpanjang umur simpan dari produk pangan tersebut. Dan enkapsulasi mikro dan nano ini dapat dilakukan dengan cara spray drying. Terus itu juga ada ionic gelation atau ionic gelation dan coacervation, emulsification, inclusion, complexation, dan juga ada emulsification, solvent, evaporation. Dan di sini emulsification dengan solvent evaporation biasanya itu adalah teknik dengan nano encapsulation. Oke, sekian dari saya dan saya akan memberikan kuliah lanjutan selanjutnya nanti. Oke? Sekarang kerjakan dulu kuisnya. Terima kasih.